Ini saya akan share screen. Saya sudah menjelaskan ini sebetulnya di Zoom meeting kita yang lalu, tapi saya perlu review singkat sekilas aja buat Bapak Ibu teman-teman yang baru pertama kali masuk ikut basic selling Zoom ini. Nah, yang pertama saya ingin ingatkan lagi bahwa Anda seharusnya sudah menonton 5 video yang di layar ini. Karena ini basicnya ya. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu teman-teman yang baru masuk sekarang dan belum menonton ini, ya mungkin Anda kurang mengerti pembahasan, ya nggak masalah, ikut aja dulu terpaksa gitu ya, apa boleh buat. Nanti setelah selesai Anda harus nonton 5 video ini. Anda bisa minta ke tim Anda kalau Anda belum memperolehnya. Kemudian semua ini hanya boleh diinfokan buat rekan-rekan kita yang sudah terdaftar ya, punya kartu ID, artinya sudah daftar minimal 99.000 dan beli satu produk. Kemudian seperti ini funneling atau corong yang kita buat. Yang pertama, kalau Anda sudah terdaftar punya kartu ID, Anda sudah bisa ikut rutin acara Basic Selling Zoom seperti ini setiap hari Senin dan Kamis jam 7.30 malam. Tapi ya sekali lagi harus menonton dulu 5 video itu ya, biar nyambung obrolannya. Kemudian begitu Anda nanti sudah membership minimal bronze, artinya penjualan atau pembelian Anda sudah 1,5 juta, maka Anda akan dimasukkan ke grup WA khusus untuk yang memang sudah membership bronze ke atas. Jadi Anda kejar kalau Anda belum bronze saat ini untuk bisa ambil posisi di tim gitu ya, di jalur tim. Kemudian untuk berjualan jangan khawatir, semua konten, gambar-gambar dan lain-lain untuk Anda yang baru mulai kita sudah sediakan ratusan, mulai dari peninggi badan, pelangsing dan lain-lain seterusnya semuanya di Google Drive. Anda bisa minta ke tim Anda nanti dan ini terus-menerus diupdate. Jadi Bapak Ibu rajin-rajin ngecek aja. Saran saya minimal seminggu sekali atau beberapa hari sekali cek karena selalu ada updatean gitu ya. Kemudian selain Anda mulai belajar jualan online, Anda juga langsung bangun tim supaya aset Anda juga terbentuk gitu ya. Anda bisa bekerja dengan 2 jalur dan 4 kaki seperti yang saya jelaskan setelah acara OP online. Nah, bagaimana caranya? Jangan lupa setiap mau acara OP, Anda maksimalkan mengajak 10 orang teman Anda yang SP-nya tinggi, seperti yang saya jelaskan di metode FAST ya. Nah, Anda mengundang, kasih tahu aja ini ada peluang bisa punya penghasilan dari rumah, bisa jadi solusi saat krisis. Kalau dia tanya seperti apa, kasih linknya, Anda bilang aja, nanti yuk kita nonton sama-sama, kebetulan ada live langsung webinarnya di YouTube, yang bicara orang yang sudah sukses sekali, nanti setelah itu kita Zoom meeting bareng, bisa ngobrolin strategi kerjanya juga. Nah, saran saya undang 10, karena biasanya ada 5 yang insya Allah bisa nonton, dan dari situ mungkin sudah langsung 1-2 orang rekan Anda yang bergabung juga, gitu ya, sama-sama belajar jualan dari rumah. Dan selalu proaktif cek informasi-informasi di grup WA, di grup WhatsApp tim Anda, supaya kalau ada informasi terbaru Anda tahu, nggak ketinggalan. Nah, sekali lagi semuanya dijalankan dari rumah, siklus kita seperti ini. OP kita 3 kali dalam seminggu, hari Rabu malam kemarin, kemudian Sabtu dan Minggu siang jam 2, 3 kali seminggu. Setiap kali selesai OP, pasti ada Zoom untuk follow up rekan-rekan yang baru menjelaskan strategi kerja, gitu ya. Dan setiap Senin dan Kamis seperti sekarang adalah Basic Selling Zoom atau BS Zoom. Semuanya ini kita tembak juga live di YouTube. Kalau buat Anda yang tidak bisa masuk di Zoom, tapi tentu disarankan masuk Zoom kalau bisa, karena Anda bisa tanya jawab dan interaktif. Nah, ini jadwalnya ya Bapak Ibu ya. Buat Anda yang baru, yang belum punya jadwal ini, tolong langsung di screenshot aja sekarang, di capture. Screenshot dari handphone Anda, supaya Anda lihat, ini jadwal OP Rabu, Sabtu, Minggu. Di sela-selanya setiap selesai OP ada belajar jualan Basic Selling Zoom, karena orang-orang yang baru bergabung dari OP, setiap mereka yang udah daftar bisa langsung kita ajari jualan. Ini siklusnya, kemudian ini yang penting 1 bulan sekali Bapak Ibu, ada Network Development Training atau NDT, ini hanya 1 kali sebulan, dan ini adanya di minggu ketiga. Dan saya sekalian infokan, khusus untuk bulan ini, NDT adalah hari Minggu, lusa. 2 hari lagi NDT, ini membahas detail tentang bagaimana menjalankan bisnis ini, termasuk lengkap bonus-bonus dari Tiens yang ada. Ada 7 jenis bonus, dan ini luar biasa acaranya. NDT kita bulan lalu yang menonton itu, tolong Pak Ardi itu di annotation-nya dimatiin, ada yang nyoret-nyoret. NDT kita yang bulan lalu, itu yang menonton 5.200 orang, nasional, banyak sekali. Karena ini memang pertemuan yang penting sekali. Jadi khusus hari Minggu nanti, tidak ada... Pak, yang untuk EndNote itu yang share screen Pak, yang harus yang matikan Pak. Oh ya, baik. Dari Pak Rizky. Ya, saya matiin dulu ya. Oke, Pak. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya cuma ini nggak bisa diinin lagi. Oke, kita lanjut. Jadi saya clear dulu ya, ini bisa di clear kayaknya nih. Ya,
Oke, nah kita lanjut. Jadi khusus yang hari Minggu ini, Bapak Ibu lihat di layar ya, ini yang saya tunjukkan. Minggu yang jam 2 ini tidak ada OP-nya. Jadi hanya ada OP Sabtu. Karena Minggu pekan ini diganti oleh NDT nanti. Sekali lagi pastikan Anda ikut, dan ini semua orang boleh ikut. Tidak ada syarat apapun. Bahkan rekan Anda yang belum daftar pun boleh ikut. Tapi masalahnya NDT ini bahas cara kerja, sehingga kalau orang-orang yang belum pernah nonton OP online, itu pasti kebingungan. Jadi minimal orangnya sudah pernah nonton OP online, sudah pernah mendengarkan presentasi, walaupun dia belum daftar, misalkan nggak apa-apa kalau dia mau ikut langsung NDT. Itu acaranya bagus sekali. Oke, saya kira itu aja pendahuluan dari saya, dan paneling berikutnya setelah Anda masuk tadi grup WhatsApp Bronze ke atas adalah jadi CP, Core Producer. Anda tanyakan apa itu Core Producer ke tim Anda, ini Anda kejar berikutnya apabila Anda sudah mencapai peringkat membership Bronze tadi. Nah, langsung saja kita berikan waktu dan kesempatan untuk Pak Putra. Nanti beliau akan sharing dulu, lalu kita akan buka sesi pertanyaan. Bapak Ibu teman-teman bisa langsung bertanya kepada Pak Putra tentang apa yang beliau sharingkan tentunya. Nah, pertanyaan di luar dari apa yang disaringkan oleh Pak Putra, Anda simpan dulu, nanti setelah selesai baru Anda tanyakan kepada saya dan Pak Farid apapun mengenai penjualan online. Tapi khusus ke Pak Putra nanti, khusus apa yang beliau sharingkan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah mendengarkan. Saya persilakan kepada Pak Putra dari Makassar. Tampaknya udah gelisah dari tadi ini, geli-geli basah ya. Silakan Pak Putra. Oke, terima kasih Pak Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Kenalkan, nama saya Putra. Saya sekarang di rumah di Makassar. Baru saja mungkin Bapak Ibu semua juga habis tarwih, dan kita lanjut lagi belajar malam hari ini, dan semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bisa berimpact ke bisnis kita semua, dan insya Allah bisnis kita semakin berkembang. Amin ya. Nah, Bapak Ibu, Anda jangan pernah lupa selalu maksimalkan pertemuan-pertemuan yang disediakan oleh upline Anda. Salah satunya adalah basic selling seperti ini. Ada Senin dan Kamis. Jujur, kalau saya pribadi di grup, alhamdulillah kemarin kami berkat belajar dengan beberapa cross-line ilmunya di basic selling ini. Alhamdulillah hasilnya pun juga kami rasakan. Dan itu langsung kami terapkan dan luar biasa peningkatannya. Nah, malam hari ini, saya juga pengen sharing, tapi tidak bermaksud menggurui, sekedar sharing saja apa yang saya sudah pahami dan saya terapkan di grup, dan terutama ya mudah-mudahan insya Allah diberikan kelancaran oleh Allah dan bisa memberikan materinya dengan baik ya, dan tentu mudah-mudahan kita semua juga dapat pemahamannya. Nah, jadi malam hari ini saya mau sharing tentang WhatsApp marketing. Mungkin saya izin share screen Pak Rizky ya. Silakan Pak. Ya, sudah kelihatan Pak. Thank you Pak. Jadi malam hari ini Bapak Ibu teman-teman semua, saya akan sharing tentang WhatsApp marketing. Kebetulan saya sudah sediakan PPT-nya ini jauh-jauh hari, tepatnya tahun lalu. Jadi kita sudah persiapkan. Dan ini yang saya sharing juga ke grup saya. Jadi kalau kami di grup itu memang ada yang tugasnya sebagai pemikir, termasuk pembuat materi, beberapa materi itu memang ada yang ditugaskan ya. Dan termasuk kalau saya di grup, saya yang bagian mikir dan bikin materi. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Nah, Bapak Ibu, saya mulai berjualan online sejak 2014 atau 2015 kalau saya tidak salah. Waktu itu masih pakai modal BBM, dan saya ingat sekali waktu itu kita ada training penjualan lewat BBM waktu itu di rumah Pak Rizky di Makassar, dan saya ingat sekali materinya waktu itu sampai akhirnya hari ini saya masih terapkan dan justru akan sangat maksimal lagi karena kita pakainya WhatsApp. Kalau Anda yang sudah terbiasa dengan BBM atau BlackBerry Messenger dulu, menerapkan WhatsApp marketing ini akan sangat mudah ya, tidaklah sulit.
karena prinsipnya tidak beda jauh dari BBM, bahkan ya WhatsApp ini ya bisa dikatakan revolusioner lah. Jadi banyak fitur-fitur yang tidak ada di BBM justru di WhatsApp ada, dan itu membuat kita akhirnya bisa sangat mudah untuk berjualan. Nah, betul. kalau Anda dulu mengingat BBM, ya mungkin banyak di antara Anda yang jualannya 5 juta, 10 juta, bahkan ada yang sampai ratusan juta, hanya sekedar modal BBM. Saya yakin kalau Anda pakai WhatsApp, ya hal itu juga Anda tetap lakukan. Meskipun tidak ada BBM lagi hari ini, ya kita ada WhatsApp ya. Nah, WhatsApp ini modalnya ya bisa dikatakan modal gratisan sebenarnya Bapak Ibu ya. Karena kita tanpa modal untuk mengeluarkan ya minimal punya kuota. Itu pun kadang-kadang orang yang tidak punya kuota saja ya. Biasanya kan ada dari beberapa provider yang menyediakan kuota gratis untuk WhatsApp, Anda tetap masih bisa gunakan. Nah, jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan di WhatsApp adalah ya kita hanya sekedar modal posting entah itu posting di story ataupun Anda melakukannya postingnya di grup ataupun broadcast. Nanti sebentar saya jelaskan. Dari postingan kita itu orang lihat apa yang kita posting, akhirnya ada chatting ya, ada yang chatting, ada yang nanya-nanya, akhirnya terjadi closing. Jadi kalau saya simpulkan WA ini sederhana sekali, modalnya posting, orang chatting, terjadilah closing seperti itu. Nah, ini salah satu materi yang sangat mudah untuk kita ajarkan ke grup karena gratisan dan gampang ya. Hampir 83% penduduk Indonesia yang main internet itu pasti pakai WhatsApp ya. Jadi dari pengguna internet yang pakai WhatsApp itu 83%. Kebayang, jadi pengguna internet itu 150 juta orang, jadi pengguna WhatsApp-nya hitunglah sekitar 83%-nya. Jadi otomatis WA ini sangat potensial untuk kita pakai berjualan karena semua orang pakai WA. Nah, untuk pemula, cobalah Anda mulai berjualan di ya 2 target ini ya. Yang pertama inner circle. Inner circle itu apa? Yaitu ya orang-orang yang berada di lingkaran terdalam Anda, ya bisa dikatakan orang yang paling dekat dari Anda. Ya bisa saudara, tante, om, teman, sahabat, ya mungkin pacar, mantan dan sebagainya yang terdekat ya. Inilah inner circle. Kadang-kadang orang selalu mau berjualan online itu langsung ke orang yang mereka tidak kenal. Padahal Bapak Ibu yang harus kita sadari ya, kita tentunya harus mulai dari orang-orang yang terdekat dari kita. Kenapa? Tapi nggak boleh ke mantan pacar Pak, nanti CLBK. Lain lagi tuh Pak. Nah, jadi kembali ke inner circle. Orang-orang yang berada di inner circle kita itu paling tidak mereka sudah punya trust ya, sudah punya kepercayaan terhadap kita. Mereka sudah tahu siapa kita dan sudah pasti ya tentu kita tidak akan menipu mereka ya, tidak akan membohongi ataupun ya merekomendasi produk yang tentu tidak bagus kepada mereka ya. Jadi pertama itu ada modal trust. Makanya akan sangat mudah kalau Anda bisa berjualan ke inner circle Anda. Misalnya Anda berjualan ke tante, om, saya sejak waktu awal join itu langsung ke keluarga terdekat. Ya, saya hubungi om, tante, om ini ada produk ini bagus untuk rematik dan seterusnya. Akhirnya om saya nanya dan beli. Nah, jadi awal-awal produk saya terjual itu dari orang-orang yang berada di sekitar saya. Saya ketemu kakak, saya tawarkan ada produk untuk diet dan seterusnya, dia beli. Ya, akhirnya terjual lagi produk. Ya, jadi cobalah mulai dari inner circle. Kemudian yang kedua adalah outer circle. Outer circle ini adalah orang yang berada di lingkaran luar. Yaitu orang-orang yang berada, ya orang-orang inner circle Anda punya juga orang-orang inner circle ya, atau punya juga inner circle. Misalnya Anda punya teman Anda tadi itu punya inner circle, punya saudara, punya teman juga, punya sahabat dan seterusnya. Nah, Anda bisa memanfaatkan berjualan melalui outer circle ini dengan meminta promote atau minta dipromosikan, minta direkomendasi oleh teman Anda untuk merekomendasikan Anda kepada kenalannya mereka. Dan itu juga bagus sekali Bapak Ibu ya. Saya termasuk memanfaatkan outer circle ini. Gitu. Nanti kita sebentar praktekkan bagaimana lebih mudahnya kita yang namanya minta dipromot ya. Dulu saya ingat sekali tuh Pak Rizky ngajarkan kita soal BBM ya, itu minta dipromot. Siapapun mereka selalulah minta dipromot ya. Nah, oke, Bapak Ibu, 3 fitur yang kita bisa manfaatkan di WhatsApp marketing ini. Pertama yaitu story. Ini kalau yang saya buat ya.
yang kedua group sharing, yang ketiga broadcast. Ya, mudah-mudahan cukup waktu kita bisa bahas semua, kalaupun tidak ya mudah-mudahan yang ada saja ya kesempatannya. Nah, kita mulai dari status atau story. Nah, Bapak Ibu, banyak orang yang berjualan itu selalu di awal langsung fokus di hal teknis. Padahal Anda perlu sadari dulu soal mindset. Jadi mindset ini penting Bapak Ibu ya, bahkan lebih penting dibanding teknis. Karena kalau soal teknis itu bisa dipelajari, ada tutorialnya, banyak tutorialnya bahkan bertebaran di YouTube dan sebagainya. Tapi soal mindset ini yang Anda harus pahami, ya Anda harus tanamkan di pikiran Anda. Tentu ini dari proses belajar yang mungkin ya Anda harus lakukan Bapak Ibu ya. Nah, mindset berjualan di WhatsApp ya. Yang pertama yaitu Anda harus punya banyak kontak. Jadi banyak kontak WA atau database Anda itu menentukan berapa banyak orang yang melihat story Anda ya. Jadi kalau saya perhatikan dari WA itu rata-rata viewers ya, penikmat story kita itu antara kurang lebih sekitar 30 sampai 40% dari jumlah kontak kita. Itu yang saya lihat ya dari story saya, entah saya tidak tahu seperti Anda bagaimana, tapi kalau saya antara 30% sampai 40%. Jadi kalau misalnya ada sekitar 1000 ya database Anda dan semuanya aktif, ya viewers Anda itu rata-rata kurang lebih sekitar 300 sampai 400 orang. Seperti itu. Nah, kalau belum nyampe di angka itu, mungkin ada beberapa hal yang harus diperbaiki Bapak Ibu ya. Termasuk mungkin Anda sudah tidak pernah lagi chatan sama teman Anda tadi, atau mungkin teman Anda belum sempat save nomor Anda. Hanya Anda saja yang save nomor mereka. Itu ya bisa jadi orang tidak lihat story Anda karena mereka tidak save nomor kita. Nah, kemudian mindset-nya adalah, mindset kedua, dari banyaknya yang lihat, maka banyak pula yang bertanya. Jadi dari story kita itu kalau banyak yang lihat, tentu juga potensi untuk yang bertanya itu akan jauh lebih besar. Nah, banyak yang nanya, ya potensi beli pasti juga semakin besar, kayak gitu. Nah, banyak yang awal-awal itu kadang bertanya ke saya, Pak Putra, kenapa saya sudah berjualan di WhatsApp, tapi satupun kadang tidak ada yang bertanya satupun. Nah, terus saya gampang saja untuk bisa tahu masalahnya. Paling saya tanya berapa jumlah kontak WA. Kadang mereka bilang, oh saya baru sekitar 20 kontak WA. Nah, jadi akhirnya saya tahu, oh ini masalahnya di sini, jumlah kontaknya kurang, solusinya ya diperbanyak kayak gitu. Nah, hingga akhirnya dari banyak yang bertanya, ya terjadilah closing. Nah, kita masuk. Oke, jadi poin pentingnya adalah kontak harus banyak. Jadi Anda harus sadar diri sekarang kalau masih kurang yang beli, kurang yang bertanya, ya, atau kurang yang tertarik dengan apa yang Anda jual, ya paling pertama yang Anda harus cek adalah penambahan kontaknya, ya, atau database-nya, jumlah kontak yang Anda miliki sekarang. Nah, Anda bisa lihat di layar Bapak Ibu, ini penambahan kontak. Sambil jalan Anda kalau pengen screenshot boleh ya, karena materi ini saya tidak bisa bagi ya, karena internal untuk grup saya. Nah, pertama, add semua kontak WA yang Anda miliki. Mulai dari grup SD, SMP, SMA, kuliah, komunitas, grup organisasi dan seterusnya Bapak Ibu. Dan ya sekali lagi minta mereka save nomor Anda, karena percuma juga kalau Anda minta Anda save nomor mereka sementara mereka tidak save nomor Anda, ya mereka juga tidak lihat story Anda seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang kedua, cari link grup WA di Google, di Facebook, ya, dan chat satu persatu anggota grup tersebut dan minta mereka save kontak Anda. Mungkin soal grup ini sebentar saya perdalam juga karena saya lihat karena beberapa pekan lalu ada materi cari grup di kontak di Google sampai akhirnya banyak saya lihat beberapa distributor melakukan kesalahan ya, termasuk kesalahannya adalah spamming di grup orang, dan itu menurut saya ya agak kurang bagus lah ya, karena cita kita sebagai pengusaha Tiens nanti agak kurang bagus ya, tanpa izin langsung spamming jualan, itu kurang bagus ya. Nanti sebentar kita bahas juga. Yang ketiga adalah minta dipromot teman Anda di story mereka. Nah, ini keunggulan kalau
BBM yang saya ingat dulu ya. Kalau mau penambahan kontaknya banyak ya, selain dari Pintrain, ikut Pintrain itu ya, salah satunya adalah selalulah minta dipromot. Nah, minta dipromot teman Anda di story mereka. Nah, saya perlihatkan contohnya Bapak Ibu. Jadi siapapun itu ya, teman Anda, siapapun itu selalulah minta dipromot. Mau mereka bertanya tentang produk Anda, mau mereka sudah jadi konsumen Anda, ataupun belum tertarik dengan produk Anda, intinya siapapun ya yang ada di kontak WA Anda bisa minta promot ke mereka. Oke? Nah, saya masuk di WA saya contohkan Bapak Ibu beberapa yang sudah promot ya. Jadi misalnya ini ya, ini salah satu yang nanya-nanya kemarin, apalagi kalau yang nanya-nanya itu wajib 100% promote. Ya, saya tidak mau lepaskan dia kalau dia tidak promote saya. Karena sudah makan waktu untuk balas chatnya dia, CLBK, chat lama beli kagak, ya. Ya, paling tidak minimal minta dipromot lah. Ya, jadi ini bahasa yang saya biasa pakai, oh iya bisa minta promote di status WA tak. Ya, kalau Makassar itu ada tak kita ya. Nah, kalau bisa saya kirimkan kalimat promotnya, mana tahu ada teman juga yang butuh. Nah, terus dia bilang, iya kakak bisa. Nah, oke, saya kirimkan kalimat ini. @putra menyediakan peninggi badan, dan seterusnya, info produknya bisa WA, jadi saya cantumkan nomor WA saya, atau klik link. Ya. Jadi ada link yang saya cantumkan, kadang-kadang kan orang kalau lihat nomor, itu malas untuk dicatat, kemudian di-save, itu terlalu lama. Orang sekarang kalau ada link, klik satu kali langsung masuk di WA kita jauh lebih bagus. Ya. Misalnya saya contohkan Bapak Ibu ya, anggaplah teman saya ini promote saya, ya, anggaplah ya, di posting. Jadi bentuknya di story itu seperti ini Bapak Ibu. Cuman Anda harus perhitungkan juga, karena kadang-kadang itu terpotong ya, dengan ketentuan story. Jumlah kata yang harus masuk itu kadang terpotong linknya. Sayang juga ya. Kalau ini saya sudah beberapa kali coba dan memang saya sudah perhitungkan, oh sekian, oh ini linknya keambil ya. Nah, pernah juga linknya tidak masuk. Jadi misalnya teman saya ini tadi promote saya, jadi ini yang muncul di story-nya mereka. Ya, ini yang muncul. Nah misalnya teman saya ini tadi jumlah viewersnya 50 orang. Ya, anggaplah 50 orang. Ya, enggak usahlah banyak-banyak ya, mungkin 2-5 orang yang memperhatikan dan tertarik, mereka akan lihat, wah ternyata ada penambah berat badan, kayaknya saya butuh ini. Nah, mereka akan ya klik link ini ya. Misalnya saya contohkan ya. Linknya diklik ya. Oke, dan otomatis masuk ke WhatsApp kita Bapak Ibu ya. Jadi akan otomatis masuk gini. Ya, ini nanti Anda linknya bisa bikin di Bitly ataupun Linktree juga bisa, tapi akan lebih mudah kalau pakai Bitly saja. Halo admin, saya mau info tentang produknya. Ya, jadi ada juga yang kadang, Pak, bagaimana kalau misalnya jaringannya kurang bagus sampai linknya tidak bisa masuk? Ya, paling tidak kita sudah mencantumkan nomor kita juga tadi. Ya, mungkin dia bisa catat, save nomor kita dan bisa langsung nanya kayak gitu, Bapak Ibu. Nah, saya dengan metode minta promote ini, alhamdulillah banyak sekali yang akhirnya terjadi closing, termasuk grup saya sendiri itu, ya banyak yang punya andalan kayak gini, minta promote. Ya. Saya itu selalu ingatkan di grup, ayo jangan lupa minta promote tiap hari. Nah, jadi ini sangat berefek sekali Bapak Ibu, karena orang yang masuk bertanya itu adalah orang-orang yang sudah pasti tertarik dengan apa yang kita jual. Karena tidak mungkin dia klik link kita kalau dia tidak tertarik. Atau hanya sekedar mau iseng-iseng, hai boleh kenalan, kan tidak mungkin juga Bapak Ibu ya. Ya, kayak gitu. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kalau Anda minta promote dalam satu hari, ya, mungkin sekitar, ya tidak usah banyak Bapak Ibu, minimal saja, 10 orang saja, kita minta promote ke 10 orang, dan setiap orang dari 10 orang ini, itu viewersnya itu sekitar 50 ya, 50 viewers. Berarti 10 kali 50 ya, berarti 500. Jadi iklan kita itu dilihat 500 ya dalam satu hari itu oleh orang yang bukan kontak kita. Ya. Jadi oleh
orang yang bukan kontak kita. Bayangkan Bapak Ibu, 500 yang lihat. Ini kan potensinya untuk nanya ini besar sekali. Ya, anggaplah kita bicara yang nanya angkanya persenannya 5% saja yang nanya. 5% dari 500 itu berapa banyak orang yang nanya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini berefek sekali ini minta promote ya. Anda bisa terapkan ini. Dan ini andalan kita dulu lewat BBM ya, bisa menghasilkan 5.000 sampai 10.000 PV sebulan dengan cara yang mudah itu minta dipromot kayak gitu. Oke. Nah, kemudian poin kedua tadi cari di Google. Beberapa pemateri kemarin juga sudah bahas. Saya ulang saja sedikit mungkin. Cara cari grup WA di Google. Anda bisa, jadi dengan kode ini Bapak Ibu, kita memerintahkan Google mencari grup WA di Facebook, atau Anda mungkin minta Google untuk carikan grup WA di Instagram ataupun di Twitter juga boleh. Anda bisa screenshot ya kalau mau. Dan kita bisa cari berdasarkan lokasi, pekerjaan, hobi, minat, dan lain-lain. Gitu. Jadinya bisa lebih tertarget Bapak Ibu. Misalnya Anda yang tinggal di Makassar, ya, Anda bisa cari grup WA yang berada di lingkungan Anda, di kota Makassar misalnya. Anda yang pengen database-nya orang-orang yang dari segi pekerjaan bagus, ya, menengah ke atas, Anda bisa cari berdasarkan pekerjaan. Misalnya polisi, dosen, guru, dan sebagainya. Itu banyak Bapak Ibu. Termasuk dari segi hobi juga. Ya, misalnya, banyak grup saya yang jual masker spirulina. Saya selalu bilang, coba cari orang yang memang ya tertarik dengan kecantikan. Ya, biasanya pecinta Korea itu pasti. Ya, karena mereka pengen seperti idolanya. Tinggi, putih, langsing. Seperti itu. Nah, itu Anda bisa cari. Nah, saya berikan contohnya. Kita masuk Google. Ya, karena ini sudah tersave. Ya. Site facebook.com, saya mau cari di lokasi misalnya Bulukumba. Ya, karena kalau di sosial itu ada namanya Bulukumba. Oke. Nah, Facebook akan secara otomatis ya memperlihatkan ke kita hasil-hasil pencariannya ya grup WA yang berada di Facebook ya. Jadi kita sisa nanti copy linknya tidak perlu klik tulisan berwarna biru ini, tidak perlu, Anda langsung ya, Anda lihat saja di layar. Anda copy HTTPS sampai ini ya, linknya harus lengkap ya, jadi tidak boleh terpotong. Anda salin, kemudian Anda coba ya. Nah, Anda cantumkan di sini. Oke. Anda klik. Oh, berarti link ini sudah tidak tersedia. Mungkin pemilik grup sudah mencabut link tersebut ya, sudah tidak mengaktifkannya lagi ya. Karena saya sudah banyak Bapak Ibu ya, kita persingkat waktu. Kemarin saya cari di Bulukumba. Ini ada grup perlengkapan burung walet ya. Ini saya kebetulan sudah masuk. Ini para pengusaha burung walet, ada sekitar 145 peserta. Kalau saya sendiri itu tidak asal sekedar masuk grup, saya kasih batasan ya minimal jumlah pesertanya kalau bisa di atas 100 lah ya. Karena kalau masih di bawah 100 masih kurang menurut saya. Ya 145. Nah, ini jadi perlengkapan burung walet, para pengusaha burung walet. Saya yakin ya minimal ya bisa jualan spirulina, Vitaline atau Mungkot ya, produk-produk untuk imunitas. Karena dari segi keuangan saya yakin bagus lah ya. Nah, Putra, kemudian saya tambahin sedikit Pak. Itu kalau ya, khusus untuk burung, spirulina itu bagus banget Pak. Saya punya grup yang selalu ikut lomba burung, pertandingan burung. Itu ya, efeknya luar biasa itu. Buat si burungnya ya. Bukan yang punya burung, tapi si burungnya langsung. Burung beneran ini ya, ngomong-ngomong. Jadi bisa tuh sekalian buat burungnya gitu. Ya lanjut Pak, silakan. Ya, nah jadi setelah dapat grup WA seperti ini Bapak Ibu, Anda chat atau Anda japri satu persatu, kemudian Anda minta mereka save nomor Anda. Ya, jadi
jangan ketika Anda masuk ya, ini Bapak Ibu ya, tapi ini kembali lagi ke konsultasi masing-masing. Cuman kalau saya pribadi, menurut saya, ya saya kan tipe orang yang tidak enakan, dan saya itu selalu berpikir bagaimana saya berjualan dengan cara yang elegan. Tidak dengan cara yang kurang sopan lah ya. Jadi orang punya grup, Anda tiba-tiba langsung posting, jual peninggi badan dan seterusnya. Nah, orang kan bingung akhirnya, ini kenapa grup perlengkapan burung walet tiba-tiba ada yang jual peninggi badan. Nah, kayak gitu. Jadi Dilempari orang batu kaget. itu, dilempari batu dia. Ya, betul Pak. Biasanya itu akan secara otomatis akan di-kick dari grup. Ya, akan ditendang keluar dari grup. Nah, itu jangan Bapak Ibu ya. Anda lebih bagus ya, Anda save satu persatu, minta save nomor Anda misalnya, Pak, terlalu banyak Pak, 145 peserta. Ya, jangan berpikir untuk menghabiskan 145 ini dalam satu waktu. Tapi cobalah berpikir untuk mengerjakan sedikit-sedikit. Kita pakai prinsip makan gajah. Jadi kalau gajah mau dihabiskan itu kan harus makannya dikit-dikit Bapak Ibu. Nah, misalnya kalau saya di grup SOP-nya kita ya, habis sholat subuh 10 kontak, habis sholat duhur 10, asar 10, maghrib 10, isya 10. Jadi dalam sehari 50 minimal. Kalau mau lebih enggak apa-apa ya, tergantung jempol ya, kekuatan jempol masing-masing. Gitu. Nah, jadi bayangkan kalau 145 cukup dalam waktu 3 hari, ya sudah beres Bapak Ibu. Ya, pindah ke grup yang lain lagi. Kayak gitu. Bayangkan dari 150 penambahan, minimal 30-40% yang lihat, berarti ada kurang lebih sekitar, ya mungkin sekitar 50-an viewers Anda. Ya. Tapi viewers ini bukan viewers sembarangan Bapak Ibu, tapi viewers tertarget. Ya. Mungkin dari, kalau saya pribadi targetnya dari segi finansialnya. Kayak gitu. Oke, itu untuk cari grup di Google. Anda bisa minta Google juga cari di Instagram. Ya, Anda sisa ubah saja di sini. Said.2 Instagram. Ilmu ini saya sudah tahu sejak beberapa bulan yang lalu. Waktu itu entah kenapa itu terlintas dan saya tonton, dan alhamdulillah di grup saya sendiri itu sudah banyak sekali menerapkan ini sampai akhirnya tiap hari closing Bapak Ibu. Kalau saya banyak karena bawaannya saya mainnya di strategi, menyiapkan strategi untuk grup Bapak Ibu, saya belum bisa menghabiskan semua grup yang saya sudah punya. Padahal saya punya stok banyak grup yang harus di-save nomornya. Kita bantu habisin Pak, dikirim aja di sini. Ya, kayak gitu ya. Jadi bisa cari berdasarkan lokasi, pekerjaan, hobi, tergantung target market Anda Bapak Ibu. Nah, kemudian dari segi postingan. Ya, ini kembali konsultasi dengan upline masing-masing, tapi kalau saya di grup ini yang saya terapkan. Pertama, jadwal posting. Kalau saya di grup Bapak Ibu, jujur, jumlah postingan kami itu tidak terlalu banyak, paling 4, 5, 6 lah paling banyak Bapak Ibu. Kenapa? Karena kami mikir begini, kalau jumlahnya terlalu banyak, biasanya itu kalau ya teman-teman WA kadang bilang, kayak seolah-olah kayak spamming karena terlalu banyak dan orang tebak duluan, oh ini pasti online shop, ini pasti kayak gitu, pasti jualan ini. Nah, kadang-kadang story kita itu di skip atau bahkan bisa jadi dibisukan ya. Misalnya gini Bapak Ibu. Ini kembali lagi ya konsultasi masing-masing, tapi ini yang saya terapkan di grup. Misalnya saya punya teman, misalnya ini ya. Ini kan jumlah story-nya banyak, kebetulan dia online shop juga ya. Kadang kalau saya pribadi ketemu dengan jumlah yang banyak seperti ini, itu saya tidak sempat lihat satu persatu karena terlalu banyak. Sampai akhirnya buka terlalu lama, akhirnya langsung skip. Bagus kalau misalnya kita tidak, orang itu atau teman kita tidak bisukan ya. Misalnya Bapak Ibu, ini orang bisukan. Nah, jadi ini yang bahaya karena terlalu banyak. Dan yang namanya kalau kita hanya sekedar berjualan, ya orang itu kan pada dasarnya tidak suka dijuali Bapak Ibu. Ya, pada dasarnya orang tidak suka dijuali, dan orang itu tidak suka nonton iklan. Sama dengan kalau orang nonton TV, pasti kalau iklan diganti channelnya. Nah, orang bisukan akhirnya ya story kita tidak kelihatan. Nah, gitu. Kalau saya di grup itu kami bikin tidak banyak ya, paling maksimal ya 6 lah. Ya 4, 5, 6 oke lah. Kalau lebih dari itu mungkin sudah terlalu banyak.
jadwal postingnya pertama pagi 1 kali post, ya, siang 1, sore 1, malam 1, di sela-selanya itu mungkin ada 1 atau 2, boleh, enggak masalah. Dan hal-hal yang diposting itu tidak semuanya soal jualan, ya, tidak semua tentang jualan. Sekali lagi, ingat Bapak Ibu, orang tidak suka dijuali dan orang tidak suka iklan. Nah, tetapi ya kita harus tetap iklan Bapak Ibu, karena kan kita jualan. Cuman kita memberikan apa yang orang lain suka, bukan apa yang kita suka, ya, menampilkan apa yang orang lain suka Bapak Ibu. Nah, pagi kalau saya itu pasti edukasi, saya posting soal edukasi. Tergantung produk apa yang saya mau bahas Bapak Ibu. Misalnya hari ini saya mau jualan zinc. Nah, saya itu akan edukasi tentang zinc. Misalnya pagi makanan yang mengandung zinc dan seterusnya. Kemudian saya bisa posting juga beberapa dokter yang merekomendasi tentang zinc untuk pencegahan COVID-19 misalnya. Jadi saya banyak berbagi tentang edukasi. Nah, siang ya, atau mungkin sekitar jam 10 saya mulai posting produk. Siang saya bisa posting testimoni ya. Jadi satu testimoni itu jauh lebih baik Bapak Ibu daripada ya 1000 teori ya. Satu bukti jauh lebih bagus dibanding 1000 teori. Makanya satu testimoni itu penting Bapak Ibu. Makanya Anda selalu minta testimoni dari pelanggan Anda. Makanya rutin follow up ya. Kemudian sore orderan atau pengiriman barang ya, mungkin ada transferan ya atau ada pengiriman barang. Nah, kadang-kadang ada yang nanya, "Pak, saya orang baru jualan, Pak. Belum ada orderan, belum ada pengiriman barang. Gimana kalau seperti itu?" Nah, kalau saya di grup ya, kami bahasanya seperti ini. Siapapun yang jualan ya, itu menjadi penjualannya tim. Ya, maksudnya omsetnya tidak diambil ya, tapi postingan uangnya, apalagi misalnya kalau COD-an, postingan uangnya itu boleh dipakai siapapun yang berada di grup itu. Ya, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Saya buka saja di grup saya pribadi. Misalnya ini beberapa grup saya yang posting jualannya misalnya, anggaplah ini ya. Ini. Makanya itu saya kalau bilang ke grup saya, jangan pernah diposting foto uangnya dan ada muncul tangannya kamu di situ. Karena kan kelihatan mana tangan cewek, mana tangan cowok. Ya, jadi buat saja seperti ini supaya yang cowok, yang cewek bisa pakai. Nah, nanti ini bisa dipakai ya oleh grup saya yang lain yang tidak ada closingannya hari itu atau yang belum pernah closing untuk posting di story-nya mereka. Mereka posting misalnya contoh ya Bapak Ibu ya. Misalnya postingannya terima kasih sudah ya, order dengan kami. Nah, sekali lagi saya bilang jangan berbohong ya, tapi ya harus pintar-pintar juga. Nah, tidak salah kan bahasanya kami. Kami itu kita semua yang berada dalam grup itu. Jadi siapapun yang berjualan di grup itu, ya itu bisa posting ini. Yang salah itu kalau dia bilang, terima kasih sudah order dengan saya. Nah, itu kan salah Bapak Ibu. Padahal itu bukan penjualannya kamu. Ini penjualan grup ya. Nah, bisa kayak gini Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu ya, kalau saya bilang satu orderan itu memancing orderan yang lain Bapak Ibu. Saya punya banyak grup ya. Awal-awal belum ada closingannya. Jadi dia kebingungan karena tidak punya foto uang atau transferan yang untuk diposting Bapak Ibu. Tapi karena dari modal posting seperti ini, akhirnya ada yang nanya, ya dia rutin posting uangnya orang, uang closingannya orang, ya dengan bahasa seperti tadi. Akhirnya, ya ada yang nanya, itu berapa harganya? Dan terjadi closing. Dia antar nih produknya ke konsumennya ini, terus dia tanya, grup saya ini nanya, "Bu, kenapa beli produknya sama saya? Kan saya tahu kalau ibu itu punya keluarga yang juga jual produk Tiens." Ibu ini bilang, "Saya lihat postingan kamu, itu tiap hari ada uang, dan saya lihat, wih kayaknya laris sekali nih produknya. Kayaknya saya beli sama dia saja, karena kalau laris berarti itu manfaat produknya atau mungkin pelayanannya bagus." Kayak gitu. Jadi padahal grup saya ini, uang yang dia posting sebelum-sebelumnya, itu bukan uang closingannya dia Bapak Ibu. Closing foto yang diambil dari grup yang dia posting kayak gitu. Jadi sekali lagi saya selalu bilang orderan yang satu itu memancing orderan yang lain.
Jadi jangan melulu kita posting soal produk saja. Ya, kita posting juga orderan, Bapak Ibu ya. Misalnya saya ini orderan hari ini 420.000, terus ada 647.000, ya lumayan lah 1 juta Bapak Ibu ya. Itu yang saya posting. Ya, sekali lagi, kadang story saya di komen tiba-tiba, Kak, berapa harga maskernya? Ya, dia komen di uangnya itu Bapak Ibu, postingan uangnya. Entah kenapa postingan uang itu, ya, itu seolah-olah kalau ya namanya manusia Bapak Ibu ya, lihat uang pasti kan cerah matanya ya. Lebih menarik uangnya ya dari produknya. Iya, betul Pak. Karena kalau produk kan kadang-kadang orang paling mikir, iklan ini. Orang kan selalu mikir kayak gitu, tapi pas lihat uang, tiba-tiba ada yang nanya, berapa harganya itu, dan seterusnya. Ya, itu bisa kayak gitu Bapak Ibu. Nah, malam Anda bisa posting pemakaian pribadi, ini penting juga. Nah, tambahan Bapak Ibu, selain postingan yang tadi, Anda juga bisa buat postingan humor atau lucu, ya supaya penikmat story Anda itu tidak bosan juga. Karena kalau kita tiap hari hanya sekedar jualan, hal-hal yang sifatnya edukasi juga, itu kan berat-berat materinya Bapak Ibu ya. Materinya apalagi tentang kesehatan. Nah, kita perlu juga berikan humor ya, membuat orang lain tertawa, tersenyum, itu kan membuat orang juga lebih sehat Bapak Ibu. Ya boleh juga kayak gitu. Saya cari di Google atau di Instagram, save videonya, bisa posting sesekali boleh ya. Kadang-kadang dalam seminggu saya bikin juga giveaway atau quiz ya, khusus di penikmat story saya. Saya bilang begini, siapa yang pertama kali lihat story saya ini ya, itu dapat pulsa misalnya, pulsa 20.000, 50.000 boleh. Ya sekali seminggu ya, hitung-hitung sedekah Bapak Ibu ya. Nah, jadinya bonus pasangan aja Pak, bonus pasangan yang di giveaway. Jadi orang itu selalu berlomba-lomba untuk buka story saya, karena jangan sampai pada saat dia buka, tiba-tiba dia jadi orang yang pertama lihat story saya, akhirnya dapat pulsa. Nah, itu saya bikin kayak gitu Bapak Ibu. Jadi makanya saya selalu berprinsip bagaimana story saya itu orang buka WA, story saya yang paling pertama dia buka. Ya, salah satunya bisa dengan cara giveaway atau quiz. Boleh kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu soal story. Mungkin sudah cukup panjang. Satu, terakhir soal grup. Oh ya, kalau soal broadcast, saya jarang broadcast Bapak Ibu. Paling sebulan paling banyak 2 kali. Paling banyak ya 2 kali. Karena apalagi soal kita broadcast tentang produk ya. Hati-hati Bapak Ibu kalau terlalu sering broadcast produk, orang prinsipnya tidak suka dijuali. Meskipun itu orang terdekat Anda, akan ada masa di mana dia akan merasa bosan dikirimi tentang produk tiap hari di catatan pribadinya. Jangan sampai mereka akan blokir nomor Anda. Nah, pada saat banyak yang blokir nomor WA Anda, Bapak Ibu, hati-hati. Terjadi namanya banned ya. WhatsApp itu akan tiba-tiba membanned akun Anda dan nomor Anda itu tidak bisa lagi dipakai. Nah, apalagi kalau pakainya nomor pribadi, waduh, sayang Bapak Ibu ya. Jadi jangan terlalu sering. Boleh sering-sering broadcast tapi tentang edukasi atau hal-hal yang ya jangan melulu soal jualan ya, gitu tuh untuk broadcast. Nah, terakhir soal group sharing. Singkat saja karena mungkin ada sesi pertanyaan juga. Ini tentang konsep kolam ikan. Anda bisa cek di YouTube, di Google konsep kolam ikan ini banyak sekali Bapak Ibu. Karena ini panjang kalau dibahas ya kita tidak sempat waktu. Intinya Anda perlu bangun namanya kolam ikan ya. Kalau Anda diberi pilihan mancing di kolam yang banyak ikannya atau mancing yang belum tentu ada ikannya, saya yakin Anda akan milih mancing di kolam ikan kolam yang ada ikannya Bapak Ibu. Nah, sama halnya Anda jualan di kolam prospek ya, yang banyak prospeknya ya, itu saya yakin akan lebih menarik Bapak Ibu Anda jualan di situ. Nah, konsepnya gimana? Ya, pertama buat kolamnya, buat grupnya. Setelah buat grupnya, Anda masukkan orang-orang di situ atau Anda masukkan ikannya Bapak Ibu ya. Ikan ini ibaratnya ya ini pengandaian Bapak Ibu ya. Jadi jangan Anda mikir, Pak, gimana caranya masukkan ikan ke WA. Aduh, berat itu kalau begitu Bapak Ibu. Ya, jadi pertama buat grupnya, buat kolamnya, setelah itu masukkan orang-orangnya.
Setelah masukkan orang-orangnya, Anda beri makan, jangan langsung dijuali. Ya. Anda buat satu grup, itu grup edukasi, grup sharing. Ya, prinsip dari kita berjualan, Bapak Ibu, edukasi, ya, interaksi, transaksi. Apalagi kita jual produk kesehatan, butuh edukasi yang banyak agar kesadaran calon konsumen kita meningkat, sehingga akhirnya kesadaran beli produk suplemen juga meningkat, Bapak Ibu. Ya, masukkan orang-orangnya, setelah masuk orang-orangnya, beri makan dulu, ya. Banyakin sharing Bapak Ibu tentang edukasi, ya. Tergantung apa yang Anda mau jual atau segmentasi apa yang Anda bangun. Misalnya kalau Anda segmennya untuk pria dewasa, ya. Sharing-sharingnya tentang pria dewasa, cara tetap bugar, cara kuat dan seterusnya. Itu yang Anda sharing Bapak Ibu. Nah, jika ikannya sudah besar, maka siap dipancing atau dijaring. Jika orang-orang di grup itu sudah teredukasi, ya, sudah teredukasi Bapak Ibu, sudah gemuk ini ikannya sudah gemuk, ya Anda sisa pancing atau jaring. Anda sudah bisa bebas posting jualan di situ Bapak Ibu. Karena orang semakin teredukasi, semakin meningkat kesadaran kesehatannya, peluang untuk belinya akan jauh lebih besar. Karena orang, ya sama dengan kita Bapak Ibu, kita distributor ini, tanpa disuruh upline pun beli produk, pasti kita beli produk. Kenapa? Karena kita sudah teredukasi banyak tentang kesehatan. Di OP, di seminar kesehatan, dan seterusnya. Itu kita sudah teredukasi, makanya tanpa disuruh upline pun beli produk, pasti kita beli. Kayak gitu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang baru? Nah, ini kita bisa buat kayak gitu Bapak Ibu. Ya, tergantung Anda dari segmen apa yang kita mau buat. Ya, misalnya saya ada 3 grup ya. Saya kasih contoh saja supaya cepat ya. Ini saya punya 3 grup. Saya perlihatkan 2 saja. Jadi info sehat dan kebugaran ini khusus laki-laki, Bapak Ibu. Ini semua laki-laki ya. Jadi saya pisah ya. Pisah laki-laki sama perempuan karena pada saat bagi sharingnya juga, bagi edukasinya juga tentu beda. Ini info sehat dan kecantikan, ini khusus perempuan. Ya. Nah, di grup ini karena sudah gemuk semua Bapak Ibu, posting tiap hari jualan pun tidak masalah. Tapi awal-awal pada saat saya bangun grup ini Bapak Ibu, ya pada saat awal saya bangun grup ini, sekitar 10 sampai 15 hari pertama itu saya tidak pernah posting jualan. Saya posting tiap hari edukasi. Pas di hari 10 sampai 15 kalau saya tidak salah, itu saya posting jualan, alhamdulillah terjadi banyak closing Bapak Ibu. Entah kenapa, ya sekali lagi dengan kita sharing ya, itu membuat orang juga merasa nyaman ya, dan itu ya namanya juga sedekah Bapak Ibu yang mengundang rezeki juga begitu. Hari ini saya punya dulu ini terakhir dulu ini tidak semuanya konsumen ya, ada beberapa termasuk konsumen Anda, itu Anda bisa masukkan juga ya, edukasi lagi Bapak Ibu. Kalau hari ini cuma beli pembalut, edukasi lagi produk yang lain di grup ini. Bisa jadi nanti beli spirulina, beli citosan. Jadi Anda bisa cross sales atau upsells kayak gitu. Nah, jumlah orangnya 47 peserta dan alhamdulillah semuanya konsumen. Di One Vision kita diajari bina pelanggan 10 sampai 20 pelanggan. Tapi alhamdulillah hari ini saya punya 47 yang ini aja tiap hari saya bahas Bapak Ibu ya. Saya punya banyak materi tentang Instagram, Facebook dan lain-lain. Entah kenapa saya bosan Bapak Ibu, bukan bosan ya, agak malas. Kenapa? Karena merasa zona nyaman dengan grup ini. Karena tiap bulan alhamdulillah ini grup ini bisa menghasilkan 5.000 sampai 10.000 PV. Jadi saya bisa luangkan banyak waktu untuk handle grup, termasuk edukasi grup juga. Ya, saya luangkan waktu ke situ dibanding saya mengerjakan yang lain Bapak Ibu ya. Kayak gitu. Termasuk ya saya punya banyak grup WA juga yang belum sempat beres. Ya ini banyak grup WA Bapak Ibu yang saya sudah dapat tapi saya tidak sempat kerjakan Bapak Ibu ya, karena masih ya nyaman dengan main di grup WA tadi. Ya, mungkin seperti itu Pak Rizky, saya kembalikan. Silakan kalau
Ada yang mau bertanya boleh? Baik, luar biasa sharingnya ya Pak Putra. Bagus banget sharingnya, kita dapat banyak sekali ilmu nih. Dan itu bagian terbaik, bagian akhir itu, soal pelanggan. Jadi memang saya juga selalu mengingatkan ya, di video wajib kita pun, video yang tentang WA, saya kasih tahu bahwa jangan mau terus-menerus cari konsumen baru sebetulnya, tapi binalah pelanggan. Nah, saya mau luruskan sedikit istilahnya Pak Putra yang mengatakan saya udah nyaman. Bukan, itu justru yang benar, memang begitu. Gitu loh, jangan terjebak terus-menerus tiap hari harus ngeluangin waktu buat jualan, cari konsumen baru, padahal sebetulnya kita bisa jadikan mereka pelanggan rutin gitu ya. Jadi justru itu kuncinya Pak, itu top banget. Dan itu keren sekali. Kalau udah punya pelanggan sampai bahkan puluhan, wah itu udah jaminan itu. Dan Bapak Ibu kan sebetulnya tidak harus jualan sampai sekian puluh juta, bahkan ratus juta ya. Yang penting kalau dari penjelasan saya, yang penting terduplikasi kan, minimal di 3.000 PV sebulan. Jadi kalau udah punya pelanggan, nggak sebanyak Pak Putra pun udah bagus. Yang penting tim Anda juga bisa melakukan hal yang sama. Orang-orang baru juga bisa melakukan hal yang sama. Ngomong-ngomong soal pelanggan, jangan lupa diedukasi itu Pak Putra yang tadi, informasi hari ini, yang Wisma Atlet lagi mempelajari Cordyceps ya. Wah, itu luar biasa itu. Lagi ramai banget orang nyari multivitamin penambah kekebalan tubuh di mana-mana, tahu-tahu muncul Cordyceps. Jadi kalau Pak Luis Tendian bilang tadi chatting sama saya, orang Cina udah ribuan tahun konsumsi, kita orang Tianxi, distributor Tianxi udah puluhan tahun konsumsi, Indonesia baru mau mulai katanya. Kan gitu ya, lucu juga komentarnya. Baik, itu yang pertama. Kemudian saya mau tambahkan sedikit komentar tadi soal minta promote ya. Nah, jadi Bapak Ibu itu juga bagus sekali. Nah, di situ ada opsi buat kita, ada pilihan. Kalau kita minta dia promote, dia mungkin akan bantu kita 1-2 kali, Anda bisa dapat pembeli baru, tapi opsi lain Anda bisa bahkan mengarahkan dia menjadi reseller. Nah, ini yang ilmu yang udah mulai diperkenalkan di pembahasan-pembahasan yang lalu ya. Reseller, kalau reseller bedanya apa? Anda memang harus ngasih komisi sebagian, tapi ingat, kalau jadi reseller, maka orang itu bukan cuma promote Anda sekali 2 kali, tapi dia akan mulai promote secara rutin juga produk-produk Tianxi ke kontak-kontaknya. Seperti yang tadi Pak Putra bilang ya, kalau ada 20 orang yang promote Anda tadi, kemudian tiap orang itu punya 50 kontak WA saja yang melihat postingan WA story dia, itu berapa tuh jumlah orangnya, apalagi kalau dia jadi reseller, karena itu akan berulang terus gitu ya. Nah, itu salah satu opsi, jadi pilihan buat Anda sendiri, yang mana yang mau jadikan reseller, yang mana yang mau diminta promote aja. Terus tadi satu lagi yang penting juga adabnya ya, kalau cari kontak WA di Google itu ya adabnya tadi Pak Putra udah ngasih tahu ya, jangan sampai Anda nggak sopan tapi binalah hubungan, tegur dulu, terus minta dia save nomor WA Anda, sehingga nanti dia cukup, ya paling tidak di awal dia ngelihatnya dari WA story aja, kalau dia kepo dia akan nanya duluan gitu ya. Oke, saya kira itu aja tambahannya, sekali lagi bagus banget sharingnya. Nah, kita buka kesempatan buat Bapak Ibu, teman-teman semua, bagi yang mau bertanya. Ini Zoom-nya udah penuh dari tadi ya, terus udah banyak juga yang nonton di YouTube. Nah, ini ternyata pembalasan pertanyaan ini langsung keluar ya. Silakan kita beri kesempatan kepada Pak Raymond. Gitu. Ternyata Pak Raymond lagi bagus nih sinyalnya di sana ya. Silakan Pak Raymond. Kalau disuruh sharing nggak bagus, Pak. Kalau pas dengerin bagus, Pak. Oh gitu ya. Iya. Kayaknya ini ngikutin ininya nih ya, sinyalnya nih ya. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Putra, Pak Rizky, Pak Farid. Jadi menarik banget ya, ini WA marketing, ini juga ilmu baru juga buat kita juga ya. Pak Putra, mungkin ada yang 2 hal yang kita mau tanyakan. Beberapa minggu yang lalu, ini kita mulai praktekkan ya untuk WA marketing, Pak Putra. Nah, apakah kalau kita sudah masuk ke grup, misalnya tadi ya kita searching dari Google, terus kemudian kita sudah WA, kita sudah japriin. Nah, kalau misalkan sudah full nih, sudah kita japri semua, apa harus kita keluar dari grup itu, ataukah kita tetap di stay di grup itu? Itu yang pertama. Nah, yang kedua tadi menarik banget tadi yang grup WA ya, kolam ikan. Kemudian tadi ada grup WA, baru kita masukkan semua calon pelanggan.
itu kira-kira orang yang sudah beli satu produk yang kita masukkan ke grup itu, ataukah dia belum beli produk, dia baru tanya-tanya, itu sudah langsung masuk ke grup itu. Mungkin itu aja dulu Pak Putra, 2 pertanyaan itu. Ya, Baik, terima kasih. oke. Saya langsung jawab Pak ya. Ya, silakan Pak. Tapi saya mau izin dulu bentar Pak ya, ke toilet bentar. Pada Nggak bisa, ditahan, Pak, lagi ya. on air nih. Lagi live, kalau di TV nggak boleh tuh Pak. Dibawa aja Pak, dibawa. Bentar Pak ya, bentar. Silakan Pak, silakan. Sambil kita catat pertanyaan Pak Raymond, nah kita langsung ke penanya berikutnya ya. Pak Farid bisa bantu catat nggak Pak pertanyaannya? Kebetulan lagi nggak bawa Pak catatan Pak. Pak Ardi, Pak Suardi bisa bantu catat pertanyaannya? Saya udah perhatikan pertanyaan tadi Pak. Hanya ketawanya gitu saya perhatikan. Oh enggak, maksud saya yang pertanyaan berikutnya. Kita nunggu, Oh, kita boleh. buka. Ini Boleh, saya boleh. langsung buka dulu buat Pak Musa ya. Pak Musa langsung bertanya aja Pak, sambil kita menunggu Pak Putra. Silakan Pak Musa. Ya, baik Pak Rizky, selamat malam. Malam. Tentunya sharing yang sangat luar biasa untuk menambah pengalaman dan skill ke depannya. Nah, di sini Pak, saya ada dalam minggu ini saya baru memahami ternyata kendala-kendala yang digunakan di WhatsApp ini. Selama ini kan saya cuma menggunakan WhatsApp pribadi. Nah, WhatsApp pribadi ini juga kadang saya pakai untuk jual produk, kadang juga saya untuk update-update status kegiatan di luar sana. Nah, yang mau saya tanyakan ini, saat ini kan saya sudah... Ini pas nih Pak Putra datang. Pak Putra, kita lagi buka kesempatan pertanyaan kedua dari Pak Musa nih. Silakan Pak, langsung dilanjut. Ya, Pak Putra, selamat malam Pak Putra, penjelasannya sangat luar biasa. Ya Pak Putra, begini, saya ada 2 WA pribadi dan WA bisnis. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, apakah WA bisnis ini khusus untuk orang baru, atau daftar nama saya tadi yang di WA pribadi ini bisa saya pindahkan ke WA bisnis saya, begitu Pak. Nah, kemudian yang kedua, kira-kira lebih efektif mana Pak, lebih efisien mana ketika kita menyapa orang baru nih, apakah itu dengan kalimat misalnya kita perkenalan produk kita, atau kita mau jualan begitu, atau yang kedua itu kita perkenalan diri kita sendiri, biar nomor kita disimpan mereka, biar nanti mereka lihat sendiri di status kita gitu Pak. Kira-kira lebih efektif mana? Kita masuk grup itu, kemudian kita perkenalkan diri kita, atau langsung kita untuk jualan gitu Pak. Mungkin pertanyaan saya itu Pak. 2 itu, terima kasih Pak. Ya, itu sudah dicatat ya oleh Pak Ardi. Kita jawab dulu pertanyaan pertama yang dari Pak Raymond. Masih ingat nggak pertanyaannya tadi Pak Putra? Boleh Pak. Nah, ini saya curiga nih, sebenarnya Pak Putra tadi nggak bisa jawab Pak Raymond, terus ke belakang tuh nelfon upline. Ini ada yang nanya kayak gini nih. Lanjut Pak, silakan. Ya, jadi 2 orang, alhamdulillah pertanyaannya bagus semua Bapak Ibu ya. Jadi pertama pertanyaan Pak Raymond tadi ya, soal misalnya kalau kita sudah masuk di grup, apakah nanti di grup itu setelah kita save semua nomornya kita bisa left atau tinggalkan grupnya? Itu kembali lagi ke pilihan masing-masing Bapak Ibu ya. Jadi mau tetap stay juga boleh, enggak masalah. Mau keluar dari grupnya enggak masalah. Kan semua orang yang di grup itu Anda sudah save semua nomornya. Anda sudah habiskan ya. Orang yang belum di-save sudah habiskan pun keluar, itu tergantung Anda Bapak Ibu ya, karena Anda juga yang akan menerima notifikasi grupnya kayak gitu. Nah, kemudian pertanyaan kedua dari Pak Raymond soal grup ya, pembuatan grup ini. Jadi kalau saya di grup saya sendiri Bapak Ibu, saya menyadari bahwa banyak yang tidak punya pengelolaan pelanggan yang bagus. Salah satunya dengan membangun grup edukasi. Jadi kalau saya kan latar belakangnya administrasi bisnis. Skripsi saya kemarin itu 2016 itu tentang relationship. Banyak yang alergi sama skripsi di sini Pak. Banyak yang alergi skripsi di sini. Tolong lanjut. Jadi tentang relationship marketing ya. Jadi pengaruh relationship marketing terhadap loyalitas konsumen. Jadi tentang loyalitas Bapak Ibu. Jadi seperti yang dikatakan Pak Rizky tadi,
lebih mudah mempertahankan pelanggan dibanding mencari pelanggan baru kayak gitu. Jadi itu yang terngiang-ngiang sampai hari ini ke pikiran saya. Oh ternyata mempertahankan pelanggan itu jauh lebih mudah. Makanya saya buatlah grup edukasi untuk khusus pelanggan. Jadi saya bedakan ya. Saya bedakan waktu awal-awal masih kurang pelanggannya Bapak Ibu itu saya campur aja dulu. Ya mungkin ada 5 orang pelanggan, yang orang baru belum jadi pelanggan itu saya masukkan juga. Tapi karena sekarang pelanggannya sudah banyak, saya pisahkan ya. Jadi ada khusus untuk pelanggan apapun itu, meskipun beli 1 kapsul spirulina, tetap saya masukkan. Ya, atau 5 kapsul spirulina saya masukkan, Bapak Ibu, siapapun itu. Karena saya mikir grup ini saya bisa upsells. Ya. Jadi banyak yang awalnya cuma beli 1 iris, ya saya layani Bapak Ibu iris 1, tapi lama-kelamaan efek edukasi, akhirnya beli Vitaline, beli Kitosan, merekomendasi ke temannya, dan ya bersyukurlah punya grup edukasi itu. Jadi upsell dan cross sell ya. Ya, upsell dan cross sell. Ya, jadi bisa jualan produk ya yang bukan hanya pembalut saja, bisa yang lain juga Bapak Ibu. Termasuk makanya saya bedakan juga ada khusus laki-laki, ada khusus perempuan. Kalau di perempuan itu Bapak Ibu di grup itu cuman saya sendiri saja laki-laki, semuanya perempuan. Jadi saya bebas posting tentang perempuan ya, tentang datang bulan dan sebagainya, itu saya tidak malu karena kan semua perempuan Bapak Ibu. Itu juga ya. Tips buat yang laki-laki cari jodoh ya. Iya betul Pak. Itu. Jadi pisahkan antara pelanggan ya, konsumen Anda dan orang baru gitu. Kalau pelanggan itu kan dia kategorinya hot market Bapak Ibu ya. Hot market itu mereka sudah tahu Anda siapa dan bahkan sudah beli produk Anda, bahkan cenderungnya merekomendasi, mereferensi ke yang lain. Itu hot market. Kalau hot market Bapak Ibu tiap hari posting jualan wajib ya, namanya juga sudah hot. Dia sudah tahu kita jualan. Justru nanti mereka curiga. Kenapa ini Pak Putra tidak pernah posting jualan? Kayaknya sudah tidak di TNS lagi ya. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau grup baru yang Anda buat ya, itu masih kategori cold ya, masih dingin. Jangan posting jualan dulu awalnya Bapak Ibu ya. Buat dulu sampai kategorinya warm, hangat, ya baru Anda bisa posting gitu. Yeah. Jadi dan terjawab ya. Kemudian pertanyaan kedua. Saya sedikit tanya sedikit Pak, masih menyangkut hal tersebut Pak. Boleh Pak. Lebih efektif mana Pak, bikin grup atau dibikin memang dimasukkan semua pelanggan itu di BC list gitu supaya mereka nggak ngerasa ya, kalau dimasukin grup kan ada yang mau ada yang enggak gitu ya. Iya. Tapi betul. kalau di BC kan istilahnya nggak ngerasa gitu loh bahwa kita sedang broadcast kan. Nah, lebih nyaman mana kira-kira pelanggan itu Pak? Kalau saya sih gini Bapak Ibu ya, jadi kan ada yang BC list, ada yang grup. Jadi tergantung yang mana yang memang Anda senangi Bapak Ibu ya. Kalau saya kan itu orangnya tidak enakan ya, tidak enakan nyapa orang ya, termasuk tidak enakan tiap hari chat orang itu ya, tidak enakan mengirimkan secara pribadi. Apalagi kalau saya mau misalnya edukasi tentang pembalut ya, tentang pembalut misalnya. Saya mau edukasi tentang pembalut, waduh kayaknya tidak enakan saya. Tapi kalau di grup, ya kan saya yang punya grup. Ibaratnya ini rumah saya, ya Anda masuk ke rumah saya belajar. Ya saya bebas dong, saya mau posting pembalut, mau posting apapun ya tidak masalah. Anda tidak suka, Anda boleh keluar seperti itu. Ya, jadi dan dia juga bebas lagi mau buka chat di grup atau tidak kan. Kalau pribadi kan sifatnya lebih langsung personal gitu ya. Iya betul Pak. Kemudian pada saat memang kita harus izin dulu. Dan alhamdulillah dari semua yang kalau saya Bapak Ibu ya, kayaknya cuma 1-2 orang saja yang menolak tidak mau masuk grup. Yang lain itu mau semua. Bahkan apalagi kalau pelanggan Bapak Ibu. Saya bilang begini, oh ya saya ada grup, saya buat tentang info sehat dan kecantikan. Tiap hari Ibu bisa dapat tentang tips dan seterusnya di situ. Orang kan pasti senang Bapak Ibu, apalagi dapat tips. Wah gitu. Nah, pasti dia bilang, oh ya masukkan, boleh. Gitu. Iya keren. Mantap. Berarti yang PowerPoint belakangan kantor buat ini bagus banget ya, bisa dikirim ke situ Pak ya. Makanya kan saya bilang sering-sering cek Google yang dikasih karena itu selalu diupdate itu. Buka aja itu, selalu update. Yang dari kantor juga saya masukin ke situ semua kan PowerPoint-nya. Terus itu termasuk cross-selling juga berarti Pak ya? Termasuk iya. Cross-selling, upselling juga ya di situ ya? Oke, siap. Oke, Pak. Mantap. Oke, nah ini masih banyak yang ngantri. Tadi Pak Musa belum dijawab. Di luar dari itu ada 4 yang ngantri mau bertanya.
Pak Raymond tadi udah jelas ya, itu persis jawaban saya tadi waktu Pak Putra nelfon saya nanyain gitu ya, jadi saya kira udah oke. Ya. Tadi pas ke belakang nanya ke saya tuh, nelfon ke saya gitu ya, saya jawab tadi. Nah, lanjut pertanyaannya tadi Pak Musa ya. Pak Putra masih ingat nggak pertanyaannya Pak Musa? Ya, tentang 2 WA ya. Betul. Jadi ada WA pribadi, ada WA bisnis. Jadi ini tergantung pilihan masing-masing Bapak Ibu. Saya juga punya 2 grup WA, cuman karena saya banyak main di WA pribadi saja, tidak sempat keurus WA bisnisnya, karena itu pun menurut saya makan banyak waktu, ya. Dan saya harus, ya yang lain juga, kita kan banyak aktivitas yang lain juga Bapak Ibu. Nah, jadi kalau WA pribadi saya pakai, kemudian WA bisnis, itu mungkin database baru itu rata-rata di WA bisnis. Nah, pertanyaan Pak Musa tadi, apakah di WA bisnisnya itu hanya orang baru toh, ataupun kenalannya di WA pribadi juga bisa di-invite di WA bisnis, ya tergantung lagi kembali ke Pak Musa. Kalau Pak Musa di WA pribadinya tidak mau ada unsur jualan di situ, ya mending kontak Pak Musa di WA pribadi, itu di-invite di WA bisnis. Jadi biarkan nanti di WA bisnis ini teman-temannya Pak Musa lihat story jualannya. Karena saya punya grup juga kerja, itu pada saat posting jualan di WA pribadi itu ditegur sama bosnya. Ditegur. Jadi saya bilang, oh ya enggak apa-apa, bikin WA bisnis. Teman-temanmu yang di WA pribadi ya, itu invite atau add di WA bisnis, database baru di WA bisnis. Justru ini tugas kamu untuk nambahkan kontak di WA bisnis ya, supaya makin banyak kayak gitu. Cukup sisakan bosnya di WA pribadi sendirian gitu ya. Nah, betul Pak. Di WA bisnisnya ngomongin bos biasanya. Sebenarnya sih bisa juga Pak di sisa story kita itu ya disembunyikan dari bos kita, bisa juga. Iya, betul. Karena dia marketing juga, marketing di tempat kerjanya. Pecat saja bosnya itu. Ini hostnya bicara, kita tunduk semua kalau host lagi ngomong ya. Nanti takut dimatiin YouTube-nya. Terus pertanyaan kedua dari Pak Musa soal sapa ya, soal menyapa, ini juga penting. Ini tergantung kembali ya. Kalau saya sekali lagi, saya memang kepribadiannya Bapak ya, kembali lagi kan, ada orang yang memang sifatnya sanguin, ya sapu rata saja ya. Jadi mau langsung jualan, sapa langsung jualan, tidak masalah. Dia tidak mikir apakah orang ini senang atau tidak ya. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Kalau saya itu Bapak Ibu, saya pikir lagi, oh nanti bagaimana kalau dia, ternyata Putra ini penjual. Gitu. Saya tidak mau ada kesan jualan, kesan selling di awal. Karena saya selalu berpikir bahwa semakin bagus hubungan kita dengan orang itu, semakin dekat kita, apapun yang kita akan jual, itu pasti laku Bapak Ibu ya. Saya tidak hanya sekedar mau jual hari ini, tidak. Tapi saya membangun relationship ya, relasi jangka panjang. Itu yang selalu diajarkan oleh upline saya, kayak gitu. Sesuai. Jadi kalau saya skripsi ya, skripsinya tadi ya. Ya, skripsi itu. Jadi upline di kampus yang ngajarkan. Nah, jadi kalau saya sapa, halo Pak, saya Putra, kita satu grup di grup ini, saling save kontak ya. Semoga ke depan kita bisa saling berbagi informasi dan ya mudah-mudahan kita bisa membangun kerjasama atau kita bisa berteman ya, kayak gitu. Itu saja. Jadi saya tidak langsung jualan Bapak Ibu. Lama-kelamaan dia lihat story saya, oh ternyata Pak Putra jualan ini ya. Wah, berapa Pak harganya itu? Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, termasuk satu tips dan mantul banget ini Bapak Ibu ya. Kalau ditanya kayak tadi, jawabnya, Bapak jangan tanya harga, kita kan teman gitu. Lanjut. Biasanya kalau orang baru kenal kita, itu ada rasa tidak enakannya sama kita. Jadi tidak enak minta gratis ya. Apalagi kalau kita sudah memang sikapnya ke dia juga menghargainya tinggi, ya. Orang pun juga akan menghargainya kita juga tinggi Bapak Ibu. Nah, satu tips juga, kalau saya ini kegiatannya Pak ya, jadi kalau pagi-pagi itu memang saya luangkan waktu untuk komen story. Saya tuh komen story, jadi hampir semua dari story saya itu bisa saya komen. Komennya pujian, keren, nice, kalau saya lagi malas minimal jempol. Orang Bapak Ibu buat story itu sebenarnya pengen dikomen. Dan orang yang paling saya senangi adalah orang yang paling sering komen story-nya. Tapi ya sikapnya yang sanguin ini kadang-kadang juga kebablasan ya. Kebablasan itu kadang berlebihan cantik juga. Gitu ya. Cantik. Misalnya ya cari muka, wih cantiknya atau manisnya, itu terlalu kurang bagus juga.
paling tidak keren, nice, yang elegan juga Bapak Ibu. Kayak gitu. Oke, mungkin seperti itu. Oke, baik. Pak Musa sudah cukup jelas ya jawabannya. Nah, ini penanya banyak. Waktunya ini udah menjelang jam 9 malam di waktu Indonesia Barat. Jadi saya pilih dulu ya yang jarang nanya. Nah, ini jelas Bu Sabrina sama Bu Indah ini saya lewat dulu, terlalu sering nanya. Enggak, bercanda ya, bercanda. Kita kasih kesempatan dulu Pak Robin, karena Pak Robin habis sharing kemarin ya. Oke, silakan Pak Robin. Langsung bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Putra. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Robin dari Jakarta bagian Barat, Pak Putra. Ya, saya menarik banget nih lihat materinya gitu ya. Jadi memindahkan pelanggan ini ke kolam ikan ya tadi ya, ke kolam grup masing-masing gitu. Bahkan di situ dipisahin nih gitu ya. Jadi yang perempuan, yang laki-laki. Betul gitu ya, Pak ya? Iya, betul. Iya, jadi ya biasanya sih kalau yang saya lakukan itu ya broadcast pas seperti itu. Sebenarnya sih tujuannya adalah karena kita nggak enak Pak gitu. Takutnya di blok seperti itu tujuannya. Nah ini yang mau saya tanyakan adalah yang pertama ini membangun waktunya Pak. Berapa lama gitu sampai si konsumen ini gitu di titik dia itu bisa closing. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini temanya udah ditentukan. Maksudnya ketika di awal kecantikan, terus udah Bapak punya list-listnya tuh yang akan Bapak buat tips itu. Apakah yang lagi aktual aja Pak? Yang masing-masing grupnya itu. Nah itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama soal timingnya ya, kapan jualan. Jadi ada grup yang hot market itu berarti semuanya pelanggan. Ya, Anda buat siangnya sharing, malamnya selling, tidak masalah, ya. Karena orang juga tahu kalau Anda jualan. Namanya juga hot market ya, hot market. Jadi ini temperatur market, Bapak Ibu Anda pahami saja. Banyak di Google, yaitu Anda di YouTube juga ada tentang temperatur market. Ini saja saya pelajari, saya sampai akhirnya, oh ya, akhirnya kayak gini dan seterusnya. Itu kalau hot market yang pelanggan tadi, Anda posting sharing siang, malam selling, tidak masalah. Tapi kalau yang cold itu masih dingin, orang yang baru kenal Anda. Orang yang mungkin sudah kenal Anda, tapi belum ada ketertarikan dengan produk Anda, ya mungkin cenderungannya sih rata-rata orang-orang yang baru mengenal Anda. Nah, bayangkan Anda baru dikenal orang, Anda masukkan di grup, ya tiba-tiba Anda langsung posting jualan. Wah, orang-orang yang berada di grup itu langsung kabur, Bapak Ibu. Karena belum tepat. Kapan kita mulai jualan, itu tergantung feel. Ini memang feel juga ya, tapi kalau pengalaman saya, itu 10-15 hari pertama, itu saya tidak pernah selling di grup itu. Saya hanya posting sharing tiap hari. Bisa 2, ya, 1 minimal sekali 1 tiap hari. Ya, posting sharing, apapun itu tergantung temanya. Ya, tergantung temanya. Saya ada grup yang isinya itu chassis TNI Polri. Mungkin Anda tahu lah chassis TNI Polri. Calon siswa TNI Polri. Itu saya dapat dari Facebook. Jumlahnya, karena saya punya 2 grup itu, saya tidak cantumkan tadi Bapak Ibu ya. Saya punya 2 grup itu, isinya masing-masing 100 orang. Itu saya dapat database-nya lewat Facebook. Mereka add nomor saya, dan akhirnya saya save nomor mereka, dan saya undang mereka masuk. Ya, pakai leads magnet Bapak Ibu. Leads magnetnya adalah grup sharing. Nah, di awal, karena mereka baru mengenal saya, berarti otomatis cold market ya. Nah, jadi cold market, saya fokus sharing, ya, itu sekitar 15 hari, akhirnya saya posting jualan. Itu. Dan apa yang terjadi? Alhamdulillah, dari grup itu, ya saya sudah tidak tahu berapa omset yang saya hasilkan dari grup itu, yang beli barang dan seterusnya. Keren. Itu pun nyambung ke tema ya, soal tema. Temanya boleh, terserah Anda Bapak Ibu ya. Kalau saya, temanya ada beberapa, tema grupnya. Pertama, satu itu tema tubuh ideal. Tubuh ideal ini ya mayoritas yang mau peninggi badan dan seterusnya itu kan chassis TNI Polri ya, yang saya dapat dari Facebook. Kemudian ada khusus kecantikan ya, otomatis perempuan, ibu-ibu ya, kayak itu saya masukkan. Terus yang kedua ada grup
pria dewasa dan kebugaran. Itu saya masukkan juga di situ. Nah, kalau Anda mungkin mau bikin tema yang lain juga boleh. Misalnya apa? Kayak seperti istri saya, itu saya ajari untuk bikin kolam ikan parenting, ya, nutrisi anak. Wah, ini potensinya besar juga, Bapak. Betul. Parenting. Anda kita invite atau Anda cari database emak-emak, ibu-ibu, mamut, mama muda untuk masuk ke situ. Itu bagus juga, Bapak Ibu, ya. Keren lah. Kalau saya belum sempat garap itu, karena sudah ada beberapa yang harus digarap. Termasuk Anda yang mungkin orangnya perkasa, Anda punya tips tentang keperkasaan, Anda bisa bikin tema itu juga. Nah, itu Pak Farid itu. Boleh. Mantap. Iya. Jelas Pak Robin? Mantap. Jadi ini yang bikin grup itu kita sendiri Pak ya, terus masukin orang ke grup TNI itu tadi. Betul Pak, itu gitu, saya bikin sendiri. Nah, jadi semacam kayak kalau semacam IG itu kayak akun publik lah ya, akun publik yang membahas syarat-syarat masuk TNI seperti itu ya Pak ya. Hampir sama itu Pak, hampir sama aja itu. Dikasih dulu, cuman bedanya di WA kasih dulu tips-tips, terus sama aja nanti di TNI. 15 hari, nih loh ada yang butuh peninggi badan nggak gitu. Ya. Cuma jadi, efeknya grup WA dibanding IG ya jauh. Grup WA kalau orang udah masuk ke situ mah pasti dibaca. Itu kenapa kita mesti sharing Bapak Ibu? Ini tambahan karena kita membangun branding ya. Kita membangun branding. Branding itu terbangun salah satunya dengan konsep giving, berbagi, sharing. Semakin Anda sharing tentang hal yang menjadi kemampuan terbaik Anda atau menjadi apa ya, orang kenalnya Anda itu ahli di bidang apa misalnya. Oh ini ahli di bidang tubuh ideal misalnya. Ya, Anda sharing tentang tubuh ideal sampai orang akhirnya tahu kalau Anda itu ahli di bidang tubuh ideal. Ya, sampai orang akan yakin dengan Anda, apapun yang Anda katakan orang pasti ikut. Anda bilang, oh ini ada kalsium bagus untuk tinggi badan. Oh berapa harganya? Langsung beli Bapak Ibu. Karena Anda sudah terbranding ya, brandingnya sudah bagus kayak gitu. Gitu Bapak Ibu. Oke, baik. DP di WA-nya berarti gambarnya apa Pak? Kalau misalkan kita umum gitu kan nggak mungkin produk berarti ya. DP-nya boleh tergantung Bapak Ibu. Kalau saya misalnya tubuh ideal itu ya saya karena mayoritas chassis ya fotonya tentara terus saya edit di Canva. Tubuh ideal, ada tubuh ideal 1, tubuh ideal 2. Kalau di kecantikan, ya tentang kecantikan, muka kecantikan ya perempuan, kalau laki-laki, tentang laki-laki yang bugar, kayak gitu. Luar biasa. Mantap. Nah, ini penanya berikutnya, saya lihat Ibu Sabrina sama Pak Nasrun sudah menyerah ya. Atau mungkin sudah terjawab tadi barangkali pertanyaannya. Masih ada 3, cuma kita udah jam 9 malam, jadi buat Pak Esagi, Ibu Cici Majesti, Bu Dinda Melani, ini dipending dulu pertanyaannya. Nanti insya Allah di belajar online yang berikutnya hari Senin, kan Pak Putra ikut juga ya Pak Putra ya, insya Allah hari Senin depan ya. Insya Allah Pak. Nah nanti kita buka dulu kesempatan buat Anda yang mau bertanya hari ini yang belum terpuaskan gitu ya. Soalnya ini udah malam, kalau kita lanjutkan ke yang lain, nanti ada yang harus keluar, mungkin belum taraweh, kalau yang waktu Indonesia Barat, mereka nggak dapat ilmunya jadinya. Jadi kita pending lanjutannya ke insya Allah hari Senin depan. Baik, ini terima kasih banyak sekali lagi Pak Putra. Ini luar biasa Pak ilmunya hari ini, banyak banget. Betul-betul luar biasa ya. Semoga jadi amal jariah Pak. Jazakallahu khair, dibalas dengan jauh lebih baik. Dan saya juga ucapkan terima kasih buat Pak Farid, juga Pak Suwardi tentunya ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu semua, kita doakan Anda semua sehat-sehat di rumah dan juga segera closing jualan dan sukses juga di bisnis Tiansi. Terima kasih, sampai ketemu lagi insya Allah Senin depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.